Runway dari salah satu bandara tersibuk di Amerika tiba-tiba berwarna merah akibat sebuah kecelakaan yang terjadi dalam hitungan detik. Inilah sejarah penerbangan FedEx 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Nah, di video kali ini aku akan membahas sejarah penerbangan FedEx 14. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Kita akan langsung masuk ke informasi data pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh NTSB di tahun 2000 atau tepatnya 3 tahun setelah terjadinya kecelakaan. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan FedEx 14 adalah McDonnell Douglas MD-11 yang telah mengumpulkan 13.034 total jam terbang, dan pesawat ini memiliki bobot 625.500 pound, dan disebut-sebut di laporan akhir milik NTSB, pesawat ini bernilai 112 juta US dollar. Ada dua orang kru kokpit di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Captain Robert Freeman, usianya 46 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Beliau telah bekerja selama 18 tahun di FedEx dan telah mengumpulkan 11.000 total jam terbang. First officer-nya adalah Donald Goodin, usianya 39 tahun pada saat mengalami kecelakaan. Beliau telah bekerja di FedEx selama 3 tahun dan telah mengumpulkan 3.703 total jam terbang. Disebut-sebut sebelum masuk dan bergabung dengan FedEx, beliau merupakan pilot Angkatan Laut Amerika dan pernah juga bekerja sebagai flight engineer. Nah, aku akan sedikit membahas mengenai FedEx. Mengutip dari FedEx.com, FedEx Express adalah salah satu perusahaan transportasi ekspres terbesar di dunia yang menyediakan layanan pengantaran dengan merek FedEx dan TNT secara cepat di Amerika Serikat dan ke lebih dari 220 negara. Didirikan tahun 1971 dan sampai saat ini masih beroperasi. Kita take off ke kronologi. Tanggal 30 Juli 1997, sebuah pesawat kargo MD-11 yang dioperasikan oleh FedEx dengan nomor penerbangan 14 terjadwal untuk terbang dengan rute Singapura menuju ke Newark, New Jersey. Dan pesawat ini dijadwalkan juga untuk transit di beberapa tempat, diantaranya adalah Malaysia, Taiwan, dan juga Alaska. Perjalanan dari Singapura kemudian menuju ke Malaysia dan berlanjut ke Taiwan, dan setelah itu terbang lagi ke Alaska normal dan lancar hingga akhirnya pesawat ini tiba di Bandara Anchorage, Alaska. Pesawat ini melakukan bongkar muat di Bandara Anchorage, Alaska, dan setelah itu mereka langsung mempersiapkan penerbangan terakhirnya dengan rute Alaska menuju ke Newark. Di dalam penerbangan dari Alaska menuju ke Newark, pesawat ini membawa 5 orang penumpang yang terdiri dari 2 orang kru penerbang dan 3 orang penumpang. Perjalanan dari Alaska menuju ke Newark akan ditempuh dalam waktu 5 jam 51 menit. Pesawat ini take off dari Alaska sekitar pukul 8 malam waktu setempat, dan pesawat ini terus naik ke ketinggian 33.000 kaki. Penerbangan normal dan juga lancar hingga kemudian sekitar pukul 1:02 tengah malam waktu setempat masuklah sebuah instruksi dari petugas menara kontrol agar pesawat ini mulai turun ke ketinggian 18.000 kaki dan terus mempertahankannya. 1 menit setelahnya terdengar kedua kru kokpit ini sempat berdiskusi mengenai approach dan juga landing di runway 22R Bandara Newark. First officer juga terdengar menghitung jarak runway yang dibutuhkan untuk melakukan pendaratan pesawat MD-11 ini di Bandara Newark. Hanya beberapa saat setelahnya, MD-11 ini telah diizinkan untuk mendarat di Bandara Newark pada pukul 1:29 tengah malam waktu setempat. Roda pendaratan diturunkan dan flaps 50 telah diatur. Kemudian autopilot dimatikan atau dinonaktifkan di ketinggian 1.200 kaki. Sehingga pada saat itu Captain berusaha untuk mendaratkan pesawat ini dengan cara manual. Dari rekaman CVR terdengar bahwa ketinggian pesawat saat itu 100 kaki, 50 kaki, 40, 30, 20, dan 10 kaki. Lalu di CVR masih terdengar touchdown awal sekitar pukul 1:32 waktu setempat. Namun ternyata setelah roda pendaratan ini menyentuh runway, pesawat ini justru terangkat kembali dan touchdown untuk kedua kalinya. Namun pada saat itu roda pendaratan utama sebelah kanan patah
sehingga sayap pesawat dan mesin pesawat ini terseret di atas aspal runway. Pesawat masih terus terseret dan muncul kobaran api. Pesawat ini terus meluncur lalu akhirnya berhenti dalam posisi terbalik. Hanya beberapa saat setelahnya tiba-tiba saja muncul kobaran api yang sangat besar. Salah seorang petugas menara kontrol yang sejak awal melihat detik-detik pesawat ini mendarat langsung menghubungi tim pemadam kebakaran bandara dan memerintahkan agar tim pemadam kebakaran segera menuju ke lokasi kecelakaan. Tim pemadam kebakaran langsung menuju ke runway 22R tempat di mana pesawat MD-11 milik FedEx ini mengalami kecelakaan. Beruntung 5 orang yang berada di dalam pesawat ini seluruhnya selamat meskipun mereka mengalami luka ringan. Dari laporan para penumpang, mereka ternyata bisa selamat sebelum terjadinya kebakaran karena mereka berusaha keluar dari kaca pesawat. Kondisi pesawat dan juga kargonya hancur akibat benturan dan juga kebakaran yang dialami oleh pesawat ini. Butuh waktu yang cukup lama untuk para pemadam kebakaran ini memadamkan kobaran api yang menyala di runway 22 akibat kecelakaan FedEx 14. Pertanyaan besar muncul dari berbagai pihak. Bagaimana mungkin sebuah pesawat kargo bisa mengalami kecelakaan di salah satu runway di bandara tersibuk di Amerika? Kita beralih ke investigasi. Kecelakaan yang terjadi di salah satu runway yang cukup sibuk di Amerika ini langsung diinvestigasi oleh NTSB. Mereka perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga pesawat ini tiba-tiba saja mengalami kecelakaan ketika baru saja menyentuh runway. CVR dan juga FDR dipulihkan data-datanya dan sambil menunggu data-data dari CVR dan juga FDR maka investigator beralih pada keterangan-keterangan dari beberapa pihak. Di antaranya adalah kru penerbangan, saksi-saksi dan juga petugas menara kontrol. Dari keterangan salah satu pilot DC-10 milik FedEx menyebutkan bahwa ia melihat detik-detik ketika pesawat ini sudah mulai dekat dengan runway dan pesawat ini terbangnya agak aneh, tidak stabil. Ketika roda pendaratannya pertama kali touchdown, ia melihat bahwa pesawat ini miring ke kanan dan setelah itu ia melihat bahwa roda pendaratan patah, kemudian sayapnya patah dan mesin juga terseret. Pilot itu mengatakan bahwa sudut pada saat pesawat ini mendarat cukup aneh dan tidak biasa. Kemudian keterangan dari salah seorang petugas menara kontrol menyebutkan bahwa ia melihat detik-detik saat pesawat ini touchdown sangat keras. Diduga saat itu pesawat masih dalam kecepatan yang tinggi pada saat mereka akan mendarat. Salah seorang investigator kemudian memintai keterangan dari Captain dan dari keterangan Captain inilah diketahui bahwa saat approach dan landing Captain ini sedang khawatir karena jarak dari runway dan kecepatan pesawat itu. Sementara dari data FDR diketahui bahwa Captain terlambat mengangkat hidung pesawat ketika pesawat ini akan melakukan pendaratan dan terlambat untuk menurunkan hidung pesawat pada saat pesawat ini justru hanya berjarak sedikit dari runway. Captain diketahui menurunkan hidung pesawat hanya sekitar 2 detik sebelum pesawat ini touchdown dan menurut salah seorang investigator itu menyalahi sebuah prosedur. NTSB juga menyelidiki puing-puing pesawat dan di sanalah mereka mengetahui bahwa pada saat terjadinya kecelakaan pesawat ini tidak sedang dalam keadaan rusak. Terlihat dari semua input yang dimasukkan oleh pilot dan semuanya bekerja dengan normal. Kemudian tim investigasi juga mulai menyelidiki mengenai pesawat MD-11. Salah satu fakta yang mereka temukan adalah pesawat MD-11 ini memiliki ukuran yang lebih panjang dari pesawat DC-10. Dan sebenarnya MD-11 ini ideal untuk digunakan sebagai pesawat kargo. Tapi ternyata mereka menemukan hal yang cukup aneh dari sebuah pesawat MD-11. Tim investigasi menemukan bahwa pesawat MD-11 ini badannya lebih panjang daripada DC-10. Namun ternyata pesawat ini memiliki ekor yang lebih kecil dari pesawat DC-10. Ini hal yang cukup aneh menurut tim investigasi karena hal ini akan membuat proses pendaratan dari pesawat MD menjadi lebih sulit dari pesawat lainnya. Tim investigasi akhirnya merangkai awal masalah dari kecelakaan ini. Ketika pesawat ini masih terlalu cepat, kemudian roda pendaratan akhirnya menyentuh runway dan kemudian pesawat ini justru terpental naik kembali dan akhirnya touchdown untuk kedua kalinya. Namun touchdown yang kedua kalinya ini gagal karena roda pendaratan sebelah kanan patah.
Menurut NTSB, kecelakaan ini justru menjadi pelajaran penting bagi semua pesawat kargo di dunia. Setelah terjadinya kecelakaan pada pesawat MD-11 yang dimiliki oleh FedEx, NTSB mengungkap kemungkinan yang menjadi penyebab kecelakaan pesawat ini adalah over control captain selama pendaratan dan kegagalan untuk go around saat pesawat tidak stabil. Kemudian NTSB juga mengungkap faktor lain yang berkontribusi pada kecelakaan ini adalah kekhawatiran kapten dengan mendarat lebih awal untuk memastikan jarak berhenti pesawat yang memadai di runway. Setelah terjadinya kecelakaan ini, NTSB menuliskan laporan akhirnya dan mencantumkan beberapa rekomendasi. Salah satunya agar seluruh pilot diberikan pelatihan dan kemampuan khusus untuk menerbangkan dan juga melakukan pendaratan pada MD-11. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai sejarah penerbangan FedEx 14. Semoga bermanfaat. Hai, halo. Ini saatnya aku buat bacain komen. Tapi sebenarnya sebelum aku bacain komen, aku mau nyapa-nyapa dulu dong buat Avigig, buat Railfans, buat Bismania. Aku pengen tahu kalian sebenarnya dari kota mana aja. Aku tungguin jawaban kalian di kolom komentar. Sama satu lagi, pecinta kapal tuh apa ya? Aku nggak tahu namanya. Yang tahu boleh komen di bawah sini buat ngasih tahu aku ya. Nah, terus aku juga kemarin seneng karena waktu aku main game Euro Truck Simulator itu banyak dari kalian yang langsung wah kakak main ya. Sebenarnya belum bisa-bisa amat, ternyata susah juga, apalagi kalau beneran nyetir itu sih bis. Tapi kalian yang udah main gamenya pasti kalian lebih jago dari aku. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal bacain komen dari kalian ya. Yang pertama adalah dari Ayu Amalia Saputri. Masya Allah, tabarakallah, senang banget lihat thumbnailnya kakak, ceria banget, sehat selalu Kak Tamara dan tim. Amin, amin kan, amin, amin. Terima kasih banyak. Terus yang kedua ada dari Andika Sepsaria Suheri. Terakhir penerbangan dengan Garuda Indonesia tahun 2019 dan saat ini cukup risau mendengar pemberitaan upaya pilot Garuda Indonesia atau opsi kedua rencana PAS yang akan gantikan Garuda Indonesia. Ya, kita sama-sama berdoa agar semuanya dapat jalan yang terbaik ya Kak, karena aku pribadi aja bangga sama Garuda Indonesia, apalagi kalau aku lihat ada di bandara-bandara di luar kayak di Ataturk atau di Jeddah, itu kan kayaknya bangga gitu kita jadi orang Indonesia. Semoga semua doa terbaik untuk Garuda Indonesia ya. Dan yang terakhir adalah dari Ratnasari Altofunisa. Assalamualaikum Kak Tamara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ngikutin kakak dari zaman aneh sampai sekarang, keren banget. Cuman baru sekarang berani komen, hehehe. Sukses selalu ya Kak Tamara, makasih udah nemenin hari-hari sulit aku. Terima kasih kamu udah nemenin aku dari zaman aku aneh sampai sekarang ini. Dan semoga aku selalu bisa nemenin kamu, gak cuma di masa sulit tapi di masa-masa bahagia kamu juga ya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di komen-komen, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye. I love you Delvers.